人的一生要想得着捷径，心情大到变化，活出一个有意义的人生，尽到受造之物的本分，得接受神的刑罚审判，让神的管教击打不离开，使你脱离撒旦的摆布，脱离撒旦的全是活在神的光中。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。Tiap kali ku nyanyikan lagu pujian ini, ku teringat pengalaman pertama percaya Tuhan. Saat itu, firman Tuhan, hajaran dan penghakiman Tuhan adalah terang, serta terang keselamatan manusia. Dan tak ada berkat, kasih karunia, atau perlindungan yang lebih baik bagi manusia. Belum jelas bagiku. Kupikir, menjalani penghakiman dan hajaran pasti menyakitkan. Jadi kenapa Tuhan berfirman itu perlindungan dan berkat bagi umat manusia? Kemudian, aku benar-benar mengalami penghakiman firman Tuhan, serta dipangkas dan ditangani. Jadi aku memahaminya dan merasakan betapa nyatanya firman Tuhan. Aku ingat di akhir Juni 2015, aku terpilih menjadi pengkhotbah yang melayani 5 gereja. Awalnya aku gugup saat berkumpul dengan para pemimpin dan diaken dari gereja-gereja itu. Khawatir bahwa pemahamanku tentang kebenaran dangkal dan tidak bisa membantu orang lain. Jadi aku coba mempersiapkan sebelum pertemuan. Memikirkan firman Tuhan untuk dibahas dengan beban sejati. Setelah bersekutu dengan firman Tuhan, aku menanyakan kesulitan apa yang mereka alami. Aku cemas mereka akan menyebut masalah yang tak kualami dan tak tahu jawabannya. Jadi aku berdoa, meminta Tuhan membimbingku menjadi jujur dan hanya bersekutu tentang yang kupahami. Iya. Jika tak paham, aku terus terang aku tak punya wawasan tentang itu, lalu berdoa dan lebih banyak mencari. Usai menerapkan ini beberapa waktu, perlahan aku mulai memahami prinsip pekerjaan gereja dan makin menguasai pekerjaan itu. Aku merasa lebih termotivasi daripada di awal. Bekerja lembur. Aku tak lagi terintimidasi dalam pertemuan dan tahu cara menyelesaikan masalah. Kadang saat mendengar saudara-saudari bilang aku masih muda, belum lama percaya, tapi begitu beriman, mampu menderita dan membayar mahal mengejar kebenaran. Aku sangat puas dengan diriku. Tak lama, aku mengatur pemilihan di gereja. Semua pemimpin dan pekerja yang kupimpin dipilih satu demi satu. Melihat hasilnya, aku merasa telah bekerja dengan baik. Jadi tak heran aku terpilih sebagai pengkhotbah. Itu karena aku berkualitas baik dan berbakat. Lalu di akhir Agustus 2015, saat aku merasa telah bekerja cukup baik, pemimpin memberitahuku karena aku masih muda, kemanusiaanku belum matang, dan tak punya pengalaman hidup, tak bisa menyelesaikan masalah nyata saudara-saudari. Jadi berdasarkan prinsip, aku tak cocok menjadi pengkhotbah dan harus mulai pelatihan sebagai pemimpin gereja. Lalu apa pendapatmu tentang hal itu? Aku tak berani bicara saat itu, tapi aku sangat kecewa. Aku merasa meski pengalaman hidupku terbatas, kemajuanku pesat sejak menjadi pengkhotbah dan telah menguasai beberapa prinsip pekerjaan gereja. Aku juga mengatur beberapa pemilihan gereja sendiri dan yang lain bilang, aku mengejar kebenaran. Aku merasa perubahan tugasku tak adil. Pemahaman dan kualitasku juga tak buruk. Dari semua rekan sekerjaku, aku yang tercepat merespons dan belajar. Jadi potensi kemajuanku yang terbesar. Selain itu, dari beberapa pengkhotbah, hanya aku yang tak punya ikatan keluarga. Aku beriman sepenuh hati, mampu menderita dan membayar mahal dalam tugas. Jadi kenapa aku dipindahkan?
Selama beberapa hari hanya itu yang kupikirkan. Aku tak menemukan kedamaian. Aku berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku dipindahkan dari tugasku. Pelajaran apa yang harus kupetik? Aku tak bisa melihat masalahku. Tolong bimbing aku. Setelah itu, kubaca kutipan firman Tuhan ini. Ketika menghadapi masalah kehidupan nyata, bagaimana seharusnya kau mengenal dan memahami otoritas Tuhan dan kedaulatannya? Ketika kau dihadapkan dengan masalah dan tak mampu memahami, menangani, dan mengalaminya, sikap apa yang harus kau ambil untuk menunjukkan kehendak dan keinginanmu untuk tunduk realitas ketundukanmu pada aturan dan pengaturannya? Pertama-tama kau harus belajar menunggu, lalu kau harus belajar mencari, kemudian kau harus belajar tunduk. Menunggu berarti menantikan waktu Tuhan, menantikan orang, peristiwa, dan hal-hal yang telah Dia atur bagimu, dan menantikan kehendaknya untuk secara perlahan terungkap dengan sendirinya. Mencari artinya mengamati dan memahami maksud baik Tuhan bagimu. Melalui hal-hal yang telah Dia persiapkan, memahami kebenaran melalui semua itu, apa yang harus manusia capai dan jalan yang harus mereka patuhi, apa yang ingin Tuhan capai dalam diri manusia, dan apa yang ingin Dia dapatkan dalam diri mereka. Tunduk tentu saja berarti menerima orang-orang, peristiwa, dan hal-hal yang telah Tuhan atur, menerima kedaulatannya, dan melalui itu mengetahui cara Tuhan mengatur nasib manusia, bagaimana Dia membekali manusia dengan hidupnya, bagaimana Dia mengerjakan kebenaran dalam diri manusia. Amin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas tentang jalan penerapan. Menghadapi situasi tidak enak, belajar menunggu, mencari, dan tunduk adalah kuncinya. Kau Benar. benar. Aku juga sadar tugasku telah diubah. Dan meski tak memahami kehendak Tuhan atau tak tahu pelajaran yang harus kupetik, setidaknya aku harus tunduk, menunggu dan mencari kehendak Tuhan. Benar. Jika aku tetap kesal, itu bukan mempersulit orang lain, tapi memberontak melawan Tuhan. Kemudian aku berdoa kepada Tuhan, siap tunduk dan berusaha yang terbaik menjadi pemimpin gereja. Lalu rekan sekerjaku, Saudari Su bilang, dia mendengar pemimpin tingkat atas telah mengangkat kandidat dalam pemilihan. Mendengar ini aku tak bisa menenangkan diri. Aku menjawab, apa? Dia mencalonkan kandidat? Prinsip pemilihan menyatakan tak seorang pun boleh mencalonkan kandidat. Itulah yang dilakukan iblis naga merah yang sangat besar. Melakukan ini melanggar prinsip. Rekan sekerjaku langsung menanggapi. Aku hanya mendengar itu, tapi tak tahu apa itu benar. Jangan menyebarkan itu. Benar. Saat dia mengatakan itu, aku setuju secara lisan, tapi terus memikirkannya di hati. Tak ada asap tanpa api. Jika pemimpin tingkat atas tak melakukannya, kenapa dia mengatakan itu? Dia pasti melakukan itu dan ketahuan, karena itulah ini dibicarakan. Aku dulu pengkhotbah dan dia memindahkanku dari posisi itu. Lalu kini dia menunjuk kandidat. Dia bertindak tanpa prinsip. Jadi, kuceritakan hal ini ke seorang pemimpin di gereja lain, Saudari Lin. Iya. Memberitahu orang lain tanpa memahami masalahnya bisa menimbulkan sikap bias terhadap pemimpin dan mengganggu pekerjaan. Iya, aku benar-benar marah saat itu. Beberapa saat kemudian, Saudari Lin memberitahuku. Dia akhirnya memahami masalah ini di pertemuan. Pemimpin tingkat atas memilih orang untuk pemilihan itu dari pemimpin gereja yang sedikit lebih baik. Itu bukan menunjuk kandidat. Iya. Pemimpin tingkat atas juga bilang aku mengganggu pekerjaan gereja karena asal menyebarkan berita. Aku merasa dizalimi saat mendengarnya. Juga merasa tak punya motivasi semacam itu. Aku hanya selintas memberitahu Saudari Lin tentang yang ku tahu. Aku merasa malu setelah pemimpin tingkat atas bilang aku punya motif dan mengungkap aku di depan semua orang. Makin dipikirkan, rasanya makin dizalimi. Aku tak bisa menahan air mata. Aku berdoa kepada Tuhan berulang kali, meminta Dia membimbingku memetik pelajaran.
Aku sangat tertekan dan sengsara beberapa hari dan tak punya energi untuk apapun. Lalu dalam suatu pertemuan, aku membaca kutipan firman Tuhan di peringatan bagi orang yang tidak melakukan kebenaran, yang memberiku pemahaman tentang diriku. Mereka di antara saudara-saudari yang selalu menyebarkan kenegatifannya adalah kaki tangan iblis dan mereka mengacaukan gereja. Orang-orang seperti ini kelak harus diusir dan disingkirkan. Dalam iman mereka kepada Tuhan, jika orang tak memiliki hati yang menghormati dan menaatinya, mereka bukan saja tak akan mampu melakukan pekerjaan apapun baginya, tetapi justru sebaliknya mereka akan menjadi orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan dan yang menentangnya. Orang-orang yang tulus percaya kepada Tuhan selalu memiliki Dia di hati mereka. Mereka selalu memelihara hati yang menghormati dan mengasihi Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan harus melakukan segala sesuatu dengan hati-hati, dan yang mereka lakukan harus sesuai tuntutan Tuhan dan mampu memuaskannya. Mereka tak boleh keras kepala, bertindak sesuka hati. Itu tak sesuai dengan kepatutan orang kudus. Orang tak boleh mengamuk, mengibarkan panji Tuhan sembari menyombongkan diri dan menipu di mana-mana. Ini perilaku paling memberontak. Keluarga punya aturan dan negara punya hukum. Terlebih lagi di rumah Tuhan. Standarnya lebih ketat, kan? Ada lebih banyak ketetapan administratif. Orang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi ketetapan administratif Tuhan tak bisa diubah seenaknya. Tuhan tak menoleransi pelanggaran manusia. Dia Tuhan yang menghukum mati manusia. Sungguhkah manusia belum mengetahui hal ini? Amin. 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 Firman Tuhan, kaki tangan iblis dan mengacaukan gereja, membuatku pedih dan takut. Berdasarkan firman Tuhan, memberitahu Saudari Lin bahwa pemimpin menunjuk kandidat tanpa memahami situasi sebenarnya adalah sembarangan menyebar dan menabur perselisihan. Benar. Saudari Su jelas-jelas memperingatkanku. Dia hanya mendengar itu dan tak tahu apa itu benar. Tapi aku langsung memberitahu Saudari Lin tentang itu. Aku ingin banyak orang berpikir pemimpin tingkat atas tak berprinsip. Bahwa dalam hal sepenting pemilihan, dia menunjuk kandidat bertindak diam-diam agar orang bias terhadapnya. Melakukan itu artinya memperlemah pemimpin tingkat atas, menjadi kaki tangan iblis mengganggu pekerjaan gereja. Tanpa penyingkapan firman Tuhan, kita tidak akan melihat betapa seriusnya itu. Kau benar. Lalu, aku baca kutipan lain dari firman Tuhan. Orang-orang yang milik iblis akan kembali kepada iblis, sedangkan orang-orang yang milik Tuhan akan mencari kebenaran. Ini ditentukan oleh natur mereka. Biarlah semua yang mengikuti iblis binasa. Tak akan ada rasa kasihan yang ditunjukkan kepada mereka. Biarlah yang mencari kebenaran, memperoleh pemeliharaan, dan menikmati firman Tuhan sepuas hati. Tuhan itu benar. Dia tak akan pilih kasih kepada siapapun. Jika kau adalah iblis, kau tak akan mampu melakukan kebenaran. Jika kau pencari kebenaran, kau tak akan pernah ditawan iblis. Ini tak diragukan lagi. Amin. Amin. Membaca firman Tuhan, biarlah semua yang mengikuti iblis binasa. Aku mulai gemetar ketakutan. Jika tak bertobat, tetap bertindak sekehendak hati, menjadi kaki tangan iblis, aku akan disingkap dan disingkirkan Tuhan. Iya. Lalu aku merenungkan ini. Orang-orang yang milik iblis akan kembali kepada iblis, sedangkan orang-orang yang milik Tuhan akan mencari kebenaran. Jika bisa mencari kebenaran untuk mengatasi pelanggaran dan mengenal diri, tak bisakah aku mendapat belas kasih Tuhan? Lalu, aku bertanya-tanya, kenapa reaksiku seperti itu mendengar Saudari Su bilang pemimpin tingkat atas menunjuk kandidat? Beberapa bulan sebelumnya, saat tugasku diubah, aku sangat kesal dan jadi bias terhadap pemimpin tingkat atas. Jadi saat mendengar orang bilang pemimpin tingkat atas menunjuk kandidat, aku merasa dia pasti tak bertindak sesuai prinsip. Jadi ku beritahu Saudari Lin tentang itu, agar dia memihakku dan turut bias terhadap pemimpin itu.
Aku sengaja menghakimi pemimpin tingkat atas dan ada unsur balas dendam. Itu motif yang sangat keji dan kejam. Iya. Aku diliputi penyesalan saat melihat sisi burukku. Jika pemimpin tingkat atas tak segera mengungkap esensi tindakanku, agar semua orang bisa lihat motifku yang sebenarnya, begitu berita palsu itu menyebar ke saudara-saudari, mereka akan bias terhadap pemimpin tingkat atas dan tak akan bisa bekerja sama dengannya. Itu akan berdampak langsung pada pekerjaan gereja. Iya, Itu konsekuensinya serius. Benar, aku sangat menyesalinya sekarang. Setelah itu, aku bergegas berdoa di hadapan Tuhan dan bertobat. Aku berdoa, ya Tuhan, aku telah menjadi kaki tangan iblis, mengacaukan dan mengganggu pekerjaan gereja. Aku tak ingin terus bicara dan bertindak dari kerusakan. Aku ingin memahami pelanggaran dan perbuatan jahatku, serta sungguh bertobat. Tolong bimbing aku. Amin. Aku berdoa dan mencari di hadapan Tuhan selama masa itu. Kenapa aku begitu menentang terhadap perubahan tugasku? Bahkan sampai bekerja untuk iblis, menciptakan perselisihan di antara mereka, menghakimi pemimpin tingkat atas. Apa yang membuatku melakukan itu? Dalam masa teduhku suatu hari, ku baca firman Tuhan ini. Mereka yang menghormati diri di hadapan Tuhan adalah yang paling hina. Sedangkan mereka yang menganggap diri hina adalah yang paling dihormati. Dan mereka yang berpikir mereka mengetahui pekerjaan Tuhan dan yang bahkan mampu menyatakan pekerjaan Tuhan kepada orang lain dengan gembar-gembor besar sembari menghadapinya adalah yang paling bodoh. Orang-orang semacam itu tak memiliki kesaksian tentang Tuhan, congkak dan penuh kesombongan. Aku menasihati kalian agar tak menganggap dirimu lebih berharga daripada emas. Jika orang lain bisa menerima penghakiman Tuhan, mengapa engkau tak bisa? Apakah engkau jauh lebih tinggi di atas orang lain? Jika orang lain bisa menundukkan kepala di depan kebenaran, mengapa kau tak bisa melakukannya? Amin. 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 Penghakiman dan penyingkapan firman Tuhan langsung menyentuh hatiku. Aku memang orang congkak dan angkuh. Aku telah melayani sebagai pengkhotbah dan mempelajari beberapa prinsip, jadi merasa berkualitas baik dan belajar dengan cepat bahwa aku orang berbakat dan harus dibina. Mendengar saudara-saudari memujiku bisa menderita, berkorban dalam tugas, dan mencari kebenaran di usia sangat muda, aku mulai meninggikan diri. Aku melabeli diriku pencari kebenaran. Pemimpin tingkat atas bersekutu denganku tentang prinsip dan menyebut situasiku membuatku tak cocok melayani sebagai pengkhotbah. Tapi aku tak bisa menerimanya. Aku bahkan merasa perubahan tugasku karena pemimpin tingkat atas ingin mempersulitku. Dia tak mengikuti prinsip. Aku terlalu meninggikan diri, berpikir aku hebat, tanpa melihat esensi diriku. Aku juga sangat yakin cocok menjadi pengkhotbah. Tapi sebenarnya aku belum lama menjadi orang percaya dan tak punya banyak pengalaman nyata. Menghadapi masalah nyata, seperti pemimpin gereja tak bekerja sama dengan baik, aku tak punya pengalaman nyata untuk membantu. 2 bulan setelah tugasku diganti, aku masih tidak senang. Bahkan kesulitan untuk menerimanya. Aku bahkan diam-diam menghakimi tindakan pemimpin tingkat atas yang melawan prinsip. Aku congkak melampaui nalar. Aku tak bisa memecahkan masalah nyata dengan kebenaran dan tak tahu cara mengalami pekerjaan Tuhan. Aku juga tak sungguh tunduk atau memetik pelajaran saat menghadapi masalah. Itu saja cukup untuk menunjukkan aku tak punya banyak pengalaman nyata, tak paham kebenaran, dan tak punya pengetahuan tentang kerusakan yang kutunjukkan. Bagaimana aku bisa menyelesaikan masalah nyata di gereja-gereja itu? Memang benar kita tidak bisa melakukan kerja nyata tanpa kebenaran. Tentu saja. Saat pemimpin tingkat atas mengubah tugasku, dia bilang, aku tak punya banyak pengalaman dan tak bisa memecahkan masalah. Tanpa kenyataan mengungkapkan ini, aku tak akan pernah tahu betapa congkaknya aku. Iya, pastinya. Saat orang punya kecongkakan dan terlalu memikirkan diri, mereka sulit tunduk kepada aturan Tuhan. Benar. Lalu, aku membaca ini di kutipan firman Tuhan. Hari ini Tuhan menghakimi, menghajar, dan menghukummu.
Tetapi kau harus tahu bahwa penghukuman ini adalah supaya kau mengenal dirimu. Penghukuman, kutukan, penghakiman, hajaran, tujuannya agar kau dapat mengenal dirimu. Sehingga watakmu bisa berubah. Serta kau dapat mengetahui nilaimu. Dan melihat bahwa semua tindakan Tuhan adalah benar. Dan sesuai dengan wataknya dan kebutuhan pekerjaannya. Bahwa dia bekerja sesuai rencananya untuk keselamatan manusia, bahwa dia Tuhan yang benar yang mengasihi, dan menyelamatkan manusia yang menghakimi dan menghajar manusia. Amin. Amin. Aku sangat tersentuh setelah membaca firman-Nya. Jika tugasku tak diganti, aku takkan tahu betapa congkaknya aku. Pemimpin tingkat atas mengungkapku lalu penghakiman Tuhan sungguh menamparku. Tapi itu membantuku melihat kecongkakan, kurangnya rasa hormatku kepadanya. Menjadi kaki tangan iblis demi status dan keuntungan sendiri, serta mengganggu pekerjaan gereja. Membuang watak rusak tidak bisa dilakukan tanpa penghakiman firman Tuhan tanpa ditangani. Benar. Menerima penghakiman firman Tuhan dan mengetahui kerusakan sendiri adalah satu-satunya cara bertobat dan berubah. Benar. Iya. Setelah itu, aku hanya berusaha yang terbaik sebagai pemimpin gereja. Rekan sekerjaku, Saudari Chu, mengurus keluarga selain melakukan tugas. Aku tak punya tanggung jawab seperti itu, jadi waktuku lebih bebas. Saat saudara-saudari mengalami kesulitan, aku lebih sering bersekutu dan menyelesaikan masalah. Awalnya, aku memahami dan memaafkan Saudari Chu. Tapi setelah beberapa saat, aku mulai merasa lebih terlibat daripada dia. Kadang kulihat saat ada masalah di keluarganya, dia tak segera menindaklanjuti atau menangani urusan gereja. Jadi aku mulai tak menyukainya. Aku merasa dia terlalu menyayangi keluarganya. Dan seiring waktu, itu menghambat pekerjaan gereja. Kadang aku bersekutu dengan Saudari Chu, tapi melihat dia mengalami kesusahan, nada suaraku keras dan tajam terhadapnya. Saudari Chu merasa terkekang olehku. Takut aku marah kepadanya jika dia melakukan kesalahan. Karena tak memahami benar watak congkakku, masalah lamaku mulai muncul lagi tak lama kemudian. Lalu, Saudari Chu menjadi kandidat pengkhotbah, lalu terpilih. Sulit bagiku menerima itu saat mengetahuinya. Kupikir, aku tak bisa menjadi kandidat hanya karena masih muda, tapi mustahil aku kalah dari Saudari Chu. Kualitasku lebih baik. Energiku lebih banyak dalam tugas dan tak terikat keluarga. Aku juga baru dipangkas dan ditangani. Aku telah gagal dan disingkap. Lalu mendapat pemahaman tentang diriku. Aku masih menunjukkan kecongkakan, tapi sudah berubah sedikit. Kini Saudari Chu terpilih sebagai pengkhotbah, bertanggung jawab atas pekerjaan beberapa gereja. Tapi aku hanya bertanggung jawab atas satu gereja. Apa artinya kemampuanku kurang? Aku masih sangat muda, bukankah hanya menjadi pemimpin di gereja itu menyanyiakan bakatku? Dengan kualitasku, aku hanya bisa memimpin satu gereja? Kenapa pemimpin tingkat atas tak melihat kemajuan dan perubahanku? Kau belum sungguh memahami dirimu sendiri. Iya. Seorang pengkhotbah, Saudari Chang juga memangkas dan menanganiku di pertemuan. Katanya, ketika dulu berinteraksi denganmu, kupikir kemanusiaanmu sangat baik. Aku kaget melihatmu congkak. Dengan sedikit kualitas, kau memandang rendah dan membatasi orang lain. Kau terus merenggut kepada orang-orang. Kini kulihat kau tak punya kemanusiaan yang baik. Aku sangat sedih mendengarnya mengatakan itu. Kenapa dia harus membicarakan masalahku di setiap pertemuan? Kenapa dia begitu keras kepadaku? Aku hanya menunjukkan sedikit kerusakan, tapi apa perlu bicara seperti itu? Saat tak tahan, aku lari ke kamar mandi untuk menangis. Jantungku serasa dihujam pisau. Aku memanggil Tuhan dalam doa setiap hari, memintanya membimbingku memetik pelajaran. Bagaimana kau berhasil keluar dari keadaan itu? Selama masa itu, aku banyak baca firman Tuhan tentang penghakiman dan penyingkapan. Salah satu kutipan itu menorehkan kesan mendalam.
akan lebih baik untuk mencurahkan lebih banyak upaya demi kebenaran mengenal diri kalian. Mengapa kalian tak berkenan bagi Tuhan? Mengapa watakmu adalah kejijian baginya? Mengapa perkataanmu membangkitkan kebenciannya? Kau mulai membual begitu kau menunjukkan kesetiaan dan menuntut upah untuk sumbangsih kecil. Kau memandang rendah orang lain begitu kau memperlihatkan ketaatan dan mengabaikan Tuhan setelah melakukan beberapa tugas kecil. Karena menyambut Tuhan, kalian meminta uang, hadiah, dan pujian. Hatimu sakit ketika memberikan 2 koin. Lalu ketika memberi 10 koin, kalian berharap mendapat berkat dan diistimewakan. Kemanusiaan seperti itu sungguh menjijikan untuk dibicarakan atau didengarkan. Adakah yang layak dipuji dari perkataan dan tindakanmu? Mereka yang melakukan tugasnya dan yang tidak. Para pemimpin dan pengikut itu. Mereka yang menyambut Tuhan dan yang tidak. Mereka yang memberi sumbangan dan yang tidak. Para pengkhotbah dan penerima firman itu, dan seterusnya semua manusia semacam itu membual. Tidakkah menurutmu ini menggelikan? Meskipun tahu sepenuhnya kau mempercayai Tuhan, kau tak bisa sesuai dengannya. Meskipun tahu sepenuhnya kau benar-benar tidak layak, kau tetap saja menyombong. Tidakkah kau merasa akalmu telah jatuh, sampai kau tak punya pengendalian diri? Jadi bagaimana mungkin kau layak jalin relasi dengan Tuhan? Di saat genting ini tidakkah kau cemas akan dirimu sendiri? Watakmu telah merosot sampai-sampai kau tak sesuai dengan Tuhan. Dengan demikian, bukankah imanmu menggelikan? Bukankah imanmu tak masuk akal? Bagaimana kau akan menghadapi masa depanmu? Bagaimana kau akan memilih jalan yang harus kau lalui? Amin. Amin. Firman Tuhan dengan sempurna menyingkap keadaanku. Usai mempelajari beberapa prinsip dalam tugas, aku merasa berkualitas hebat dan berbakat. Saat aku sedikit berkorban dan membayar, aku meninggikan diri dan merasa mengejar kebenaran. Saat aku dan saudari Chu bermitra, aku melakukan lebih banyak pekerjaan, lalu merasa lebih banyak mengejar dan lebih baik. Melihat saudari Chu terhambat urusan keluarga, aku tak memaklumi, justru meremehkan dan memandang rendah dia, serta cenderung mengkritiknya. Aku sama sekali tak punya kasih untuknya, justru selalu menahannya. Itu sungguh menunjukkan watak congkak dan membuat Tuhan jijik. Iya. Meski saudari Chu punya keterikatan keluarga, kemanusiaannya baik dan kukuh dalam melakukan tugas. Persekutuannya juga nyata dan dia bisa menyelesaikan kesulitan orang. Seperti saat musim sibuk di ladang, beberapa datang terlambat ke pertemuan atau tak rutin hadir. Aku bersekutu dengan mereka. Ini waktu penting untuk mengejar kebenaran. Mereka tak akan mendapat apa-apa dari sibuk dengan kehidupan daging, dan orang bodoh merusak diri dengan hasrat akan kenyamanan. Aku akan mempersekutukan kata-kata hampa itu, dan mereka akan mengangguk setuju. Tapi setelah itu, tetap sibuk dengan ladang dan terus terlambat ke pertemuan. Namun saudari Chu punya ikatan keluarga. Dia bisa memahami perjuangan hidup nyata mereka. Dia bersekutu dengan saudara-saudari tentang pengalamannya untuk membantu mereka. Mereka mendengarkan dan merasa itu sangat nyata. Lalu biasanya rutin berkumpul lagi. Kami berdua bersekutu dengan saudara-saudari. Aku tak bisa menyelesaikan masalah nyata mereka. Tapi saudari Chu bisa mendapatkan hasil dengan persekutuannya. Dari sini kita tahu, dia sungguh punya pengalaman nyata. Iya, hal yang berasal dari doktrin terdengar tepat saat itu, tapi tak datang dari pengalaman nyata. Jadi tak memberi jalan penerapan atau bantuan bagi orang-orang. Benar. Lalu, aku membaca kutipan firman Tuhan yang membantuku memahami kenyataan. Mari tonton videonya. Baiklah. Menjunjung tinggi firman Tuhan dan mampu menjelaskannya secara gamblang bukan berarti engkau memiliki realitas. Segala sesuatu tidak sesederhana yang engkau bayangkan. Entah engkau memiliki realitas atau tidak, bukan didasarkan pada apa
yang engkau ucapkan, melainkan pada apa yang engkau hidupi. Hanya ketika firman Tuhan menjadi hidupmu dan ungkapan alamimu, barulah engkau disebut memiliki realitas. Dan hanya dengan demikianlah engkau dianggap memiliki pemahaman sejati dan tingkat pertumbuhan yang nyata. Engkau harus mampu menanggung pemeriksaan untuk jangka waktu panjang, dan engkau harus dapat hidup dalam keserupaan yang Tuhan kehendaki. Itu bukan semata-mata tentang bersikap, melainkan harus mengalir secara alami dari dalam dirimu. Hanya dengan demikian, engkau akan benar-benar memiliki realitas, dan baru kemudian engkau akan memperoleh kehidupan. Celakalah mereka yang sombong dan congkak, dan celakalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang diri mereka sendiri. Orang-orang seperti itu paling pintar berbicara, tetapi paling buruk dalam mewujudkan kata-kata mereka dalam tindakan. Begitu ada sedikit saja tanda kesukaran, orang-orang ini mulai ragu, dan pikiran untuk menyerah memasuki pikiran mereka. Mereka tidak memiliki realitas apapun. Yang mereka miliki hanyalah teori yang lebih muluk daripada agama, tanpa satupun realitas yang Tuhan kehendaki saat ini. Aku paling muak terhadap orang-orang yang hanya berbicara tentang teori dan tidak memiliki realitas. Mereka berteriak paling nyaring ketika melakukan pekerjaan mereka, tetapi begitu dihadapkan pada realitas, mereka hancur berantakan. Bukankah itu menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak memiliki realitas? Seberapapun ganasnya angin dan ombak, jika engkau dapat tetap bertahan tanpa mengizinkan sedikit pun keraguan memasuki pikiranmu, serta dapat berdiri teguh dan tetap tidak menyangkal, bahkan ketika tidak ada orang lain yang tersisa, maka engkau bisa dianggap memiliki pemahaman yang benar dan benar-benar memiliki realitas. Jika engkau condong ke arah manapun angin bertiup, jika engkau mengikuti mayoritas dan belajar meniru omongan orang lain, sefasih apapun engkau bicara, itu bukan bukti bahwa engkau memiliki realitas. Oleh karena itu, aku menasihatimu agar engkau tidak buru-buru meneriakkan omong kosong. Apakah engkau tahu apa yang akan Tuhan perbuat? Janganlah bersikap seperti Petrus agar tidak mempermalukan diri sendiri dan tidak bisa lagi mengangkat kepala. Ini tidak akan berguna bagi siapapun. Kebanyakan orang tidak memiliki tingkat pertumbuhan yang nyata. Sekalipun Tuhan telah melakukan banyak pekerjaan, Dia belum mendatangkan realitas atas manusia. Lebih tepatnya, Dia tidak pernah secara pribadi menghajar siapapun. Beberapa orang telah disingkapkan oleh ujian seperti itu. Dengan tangan mereka yang berdosa terulur lebih jauh dan makin jauh, berpikir bahwa mereka dapat dengan mudahnya memanfaatkan Tuhan, bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena mereka bahkan tidak mampu
Menghadapi ujian semacam ini, ujian yang lebih menantang akan mustahil mereka hadapi, apalagi memiliki realitas. Bukankah mereka sedang mencoba membodohi Tuhan? Memiliki realitas bukanlah sesuatu yang dapat dipalsukan, dan realitas juga bukan sesuatu yang dapat engkau peroleh lewat mengetahuinya. Itu tergantung pada tingkat pertumbuhanmu yang sebenarnya, dan apakah engkau mampu bertahan menghadapi semua ujian atau tidak. Pahamkah engkau sekarang? Amin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Entah seseorang punya kenyataan bukan hanya dilihat dari ucapan, tapi apa mereka menerapkan kebenaran juga bersaksi tentang Tuhan dalam hidup. Iya. Iya. Jika hanya memahami doktrin, lalu berpikir punya kenyataan, itu congkak dan kurang pengetahuan diri. Benar. Benar. Aku seperti itu. Aku merasa diliputi iman, menangani pekerjaan gereja dengan cepat, antusias dalam tugas dan tampak bisa tunduk kepada Tuhan. Tapi setelah saudari Chu terpilih menjadi pengkhotbah, aku kehilangan keseimbangan. Aku merasa lebih baik darinya, lebih cakap. Kenapa tak dipilih? Aku mulai mengeluh dalam hati, merasa itu tak adil. Berdasarkan yang kutunjukkan, aku tak mengenal diriku dan tak bisa tunduk pada situasi yang Tuhan tetapkan. Sama sekali tak punya kenyataan kebenaran. Benar. Aku hanya punya antusiasme dalam tugas dan bisa bicara doktrin. Kupikir itu tingkat pertumbuhanku yang sebenarnya. Tapi aku tak memahami kesulitan saudara-saudari yang sebenarnya dan tak bisa memecahkan masalahnya. Menjadikanku pemimpin gereja telah memberi aku kesempatan. Tapi aku tak mengenal diriku dan ingin berjuang menjadi pengkhotbah. Aku congkak di luar nalar. Aku ingin dihargai Tuhan secara khusus yang tak mungkin. Tuhan tak akan menyukai orang yang lepas kendali dan tanpa nalar. Melihat diriku punya watak congkak dan tak membuat perubahan, perilakuku pun dibenci dan tak disukai Tuhan. Aku sangat menyesal. Aku seperti sudah mati rasa dan tidak mengenal diriku. Jika saudari Chang tak menanganiku, aku tak akan melihat masalahku. Syukur kepada Syukur Tuhan. pada Tuhan. Setelah itu, kubaca kutipan firman Tuhan lain yang membantuku memahami kehendaknya. Aku akan membacanya. Baiklah, halaman 1010. Saat kau mengalami sedikit kendala atau kesulitan, itu baik bagimu. Kalian akan hancur jika diberi kemudahan. Lalu bagaimana kau dapat dilindungi? Sekarang ini karena kalian dihajar, dihakimi, dan dikutuk, maka kau diberi perlindungan. Kau dilindungi karena kau telah banyak menderita. Jika tidak, kau pasti sudah lama menjadi bobrok. Ini bukanlah mempersulitmu dengan sengaja. Natur manusia sulit diubah, dan harus dengan cara ini barulah watak manusia bisa berubah. Saat ini kalian bahkan tak memiliki nurani ataupun nalar yang dimiliki Paulus. Dan kau juga tak memiliki kesadaran dirinya. Kalian harus selalu ditekan dan harus selalu dihajar dan dihakimi supaya semangatmu bangkit. Hajaran dan penghakiman adalah yang terbaik bagi hidupmu. Jika perlu, hajaran lewat berbagai peristiwa juga harus menimpamu. Hanya dengan demikian kalian akan sepenuhnya tunduk. Seperti itulah naturmu, sehingga tanpa hajaran dan kutukan, kau tak akan mau menundukkan kepala, takkan mau tunduk. Tanpa adanya berbagai fakta di hadapan mata, takkan ada pengaruhnya. Sifatmu terlalu hina dan tak berharga. Tanpa hajaran dan penghakiman, kau takkan ditaklukkan, dan ketidakbenaran serta ketidaktaatanmu takkan dikalahkan. Natur lamamu begitu kuat berakar. Jika kalian ditempatkan di atas tahta, kau tak akan tahu tingginya surga dan dalamnya bumi, terlebih lagi kemana arah tujuanmu. Kalian bahkan tak tahu dari mana kau berasal. Jadi bagaimana kalian dapat mengenal Sang Pencipta? Tanpa hajaran dan kutukan yang tepat waktu, akhir hidupmu pasti sudah lama tiba.
Belum lagi nasibmu. Bukankah itu akan lebih terancam bahaya? Tanpa hajaran dan penghakiman yang tepat waktu, siapa yang tahu akan menjadi seberapa congkaknya kalian? Atau seberapa bejatnya kau jadinya? Hajaran dan penghakiman ini telah membawamu sampai hari ini mempertahankan kelangsungan hidupmu. Jika kalian masih dididik dengan metode yang sama dengan metode ayahmu, siapa yang tahu dunia macam apa yang akan kalian masuki? Kalian sama sekali tak memiliki kemampuan mengendalikan dan memeriksa diri. Bagi orang-orang sepertimu, jika kau sekadar mengikuti dan menaati tanpa menimbulkan gangguan atau kekacauan, tujuanku akan tercapai. Bukankah lebih baik bagimu jika menerima hajaran dan penghakiman saat ini? Adakah pilihan lain bagimu? Amin. Amin. Firman Tuhan itu sempurna. Penghakiman dan hajarannya adalah perlindungan dan penyelamatan terbaik bagi kita. Iya. Benar. Saat membaca firman-Nya, adegan demi adegan melintas di benakku dari menjadi pengkhotbah hingga tugasku berubah. Aku bisa merasakan penghakiman dan pemangkasan Tuhan adalah perlindungannya. Aku sangat congkak sehingga tak bisa melihatnya. Juga keras kepala dan memberontak di hati. Jika aku tak mengetahui faktanya, entah sejauh apa aku akan tersesat dalam kecongkakanku. Syukur kepada Tuhan. Setelah pengalaman ini, arti kata-kata ini, hajaran dan penghakiman Tuhan adalah terang, serta terang keselamatan manusia, dan tak ada berkat, kasih karunia atau perlindungan yang lebih baik bagi manusia adalah sesuatu yang mulai kupahami. Syukur kepada Tuhan. Jika orang ingin wataknya ditahirkan dan berubah, itu tak bisa dipisahkan dari penghakiman Tuhan. Iya. Aku memanjatkan doa ketundukan kepada Tuhan, siap mengabdi dalam tugas itu, meski tak pernah dipromosikan, aku siap dan bersedia tunduk pada pengaturan Tuhan. Amin. Amin. Tak lama aku mendapat surat dari pemimpin tingkat atas, memberitahu aku dipromosikan dan akan bertugas di tempat lain. Aku tak pernah membayangkan itu. Pada saat itu, aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kenyataannya, Tuhan tak coba membuatku terjebak di sana, tak bisa melakukan tugas lain. Aku hanya bermasalah dan menentang segalanya. Jadi aku butuh mengalami situasi ini untuk ditahirkan dan berubah. Aku juga sangat merasakan niat tulus Tuhan menyelamatkanku. Syukur kepada Tuhan.